Kekhawatiran pengamat militer saat Jokowi ke Ukraina. Pengamat militer Koni Rahakundini menceritakan kekhawatirannya saat awal Presiden RI Joko Widodo akan berkunjung ke Ukraina. Jokowi menjelaskan awalnya dia khawatir dan sempat berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui sambungan telepon. Tapi kekhawatirannya sedikit reda saat melihat kereta yang akan ditumpangi Jokowi dan rombongan yang menurutnya cukup aman. Kenapa dia khawatir dan terus kontak dengan Ibu Menlu? Karena dia berpikir Ukraina menjadi mandala perang yang aneh, bukan antara dua negara Ukraina dan Rusia, tetapi antara kawan-kawan seglobal melawan Rusia. Kedua adalah aktor-aktor lain yang bisa bermain, misalnya neo-Nazi atau mungkin some crazy people yang bergerak atas nama dirinya sendiri. Ia juga menuturkan meskipun 39 personel pasukan pengamanan presiden atau pas pampres mengawal perjalanan Jokowi, tapi mereka hanya berbekal senjata ringan. Jadi dia khawatir dari awal itu artileri berat. Yang paling menyeramkan sebenarnya, kita lihat perang ini kadang-kadang alatnya sederhana, drone yang bisa dibeli di mall tapi dibekali dengan bom. Mengenai keikutsertaan ibu negara Iriana Jokowi dalam kunjungan itu, Koni melihatnya sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa istrinya mendukung kemanapun Jokowi pergi. Satu yang paling penting dari kunjungan ini menurutnya adalah menunjukkan bahwa Indonesia tak berpihak. Sementara dari sisi ekonomi, Prasetyang Toko, pengamat ekonomi, menjelaskan tentang posisi Indonesia akibat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu. Ia menyebut selama ini tidak terlalu mengetahui tentang seberapa penting Ukraina untuk negara lain di dunia. Tapi setelah terjadinya konflik diketahui bahwa Ukraina memiliki peran penting untuk negara lain. Pertama, dia sebagai negara kecil dan itu sumber resource-nya kaya sekali. Dia punya cadangan terbesar titanium di dunia. Dia juga produsen macam-macam hal pangan. Ukraina merupakan eksportir gandum terbesar dan juga penghasil bunga matahari terbesar di dunia. Perang yang terjadi di Ukraina, kata dia, bukan hanya menyebabkan negara itu tidak bisa bekerja, tapi juga tidak bisa mengeluarkan produksinya. Dan itu memiliki impact. Satu, harga komoditas. Kedua, harga pangan. Tapi, yang perlu diwaspadai adalah tingkat kedalaman perang secara ekonomi. Menurutnya, selama ini yang biasa terjadi saat konflik hanyalah berupa perang dagang saja. Tetapi, konflik antara Rusia-Ukraina ini sampai pada pembekuan aset dan juga pemutusan sistem pembayaran, di mana tingkat kedalaman perang ekonominya juga lebih dalam dan dampaknya secara global akan sangat signifikan. Jika situasi berangsur mulai pulih, tatanan ekonomi juga tidak akan balik seperti perang dan situasi global yang berubah. Dalam beberapa hal, kata dia, imbas yang akan dirasakan oleh Indonesia tidak seburuk negara lain. Misalnya, karena kenaikan harga komoditas ini justru mendapatkan tambahan revenue karena penghasil komoditas. Dia juga menegaskan dampak dari perang ini tidak seragam pada semua negara, meskipun secara global dampak perang Ukraina ini negatif dan untuk tiap-tiap negara pun berbeda, dan pihaknya juga untungnya tidak seburuk negara lain dampak dari krisis Ukraina ini, di mana secara agregat ekonomi kita memang diuntungkan, tetapi untuk beberapa sektor seperti gandum memiliki dampak yang negatif. Jadi dampak sektoralnya pun berbeda-beda. Tapi jika konflik itu berkepanjangan, menurutnya tentu akan merugikan semua negara, termasuk Indonesia yang dalam jangka pendek ini sedikit diuntungkan oleh situasi. Di mana saat ini Presiden Jokowi juga sedang bergegas menuju Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Berdasarkan pantauan satelit Flight Radar 24, pesawat Garuda Indonesia dengan kode PKGIG yang ditumpangi Jokowi terpantau lepas landas dari Bandara Internasional Munchen pada pukul 10:39 waktu setempat atau pukul 15:39. Adapun pesawat telah mendarat di Bandara Rzeszów Jastrzębska, Polandia pada pukul 11:50 waktu setempat atau pukul 16:50. Perjalanan dari Bandara Munich, Jerman hingga tiba di Rzeszów memakan waktu perjalanan selama 1 jam 12 menit. Situasi itu sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers secara daring di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Presiden juga akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Selepas mendarat di Polandia, Jokowi akan melanjutkan perjalanan via kereta api. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, ada pembatasan terhadap rombongan Jokowi yang menuju ke Kiev di Ukraina. Oleh sebab itu, beberapa hari dan beberapa dari rombongan akan tetap tinggal di Polandia. Dari sisi kesiapan protokoleran, ada batas-batasan yang sangat terbatas. Rombongan main group atau kelompok utama tidak semua bisa ke Ukraina, sehingga nanti akan stay di kota di Polandia.